Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik. Hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik, yaitu bagaimana tips membeli rumah baru bagi teman-teman sekalian. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Seperti diketahui bahwa jumlah penduduk terus bertambah dan kebutuhan akan perumahan terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara banyak orang yang ingin membeli atau membangun rumah memiliki waktu yang terbatas dan juga kurang pemahaman akan tips membeli rumah yang ideal. Untuk itu berikut beberapa tips memilih rumah yang bisa membantu kamu yang ingin memiliki rumah sendiri. Yang pertama, rundingkanlah dan bersepakat dengan keluarga. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah coba mempertimbangkan kebutuhan apa saja yang diperlukan dari rumah yang ingin dibeli. Rencanakan dengan keluarga atau konsultasikan dengan orang yang memahami hal ini. Beberapa hal yang perlu disepakati sebelum memutuskan membeli rumah, misalnya jumlah kamar, komposisi setiap ruangan. Pertimbangkanlah kemungkinan pengembangan ke depan. Apakah kamu akan menjual kembali dalam waktu yang dekat? Apakah kamu akan menambah beberapa kamar lagi bila memiliki anak? Ataukah kamu berniat untuk merawatnya seumur hidup dan mewariskannya ke anak-anakmu nanti? Apakah perlu halaman depan dan belakang? Bagaimana dengan parkiran kendaraan, terutama roda 4 nantinya? Walaupun sulit mendapatkan kesamaan selera, tapi hal tersebut di atas harus mendapatkan kesepakatan dengan orang yang terdekat. Dengan gambaran itu kamu menjadi lebih mudah mendapatkan rumah nantinya. Hal yang kedua adalah mencari rumah sendiri atau memakai jasa agen properti. Di zaman yang serba digital, membeli rumah caranya kian mudah. Bisa dengan cara online melalui situs properti atau lewat media sosial lainnya. Bahkan di toko online juga tersedia. Kamu punya keleluasaan untuk mencari, membandingkan, dan langsung mengontak pemilik rumah dari iklan yang ditayangkan tersebut. Jika kamu berkesempatan untuk mencarinya sendiri, kamu mesti memahami beberapa hal seperti skema pembayaran dan berbagai persyaratan lainnya termasuk legalitas dari pengembang. Selain itu, kamu juga bisa meminta tolong jasa agen properti untuk mencarikan rumah idaman sesuai dengan keinginanmu. Hanya saja kamu perlu menyiapkan dana lebih untuk membayar fee agen properti tersebut. Yang ketiga adalah lokasi dan akses rumah. Faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah lokasi. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan harga rumah dan akses sehari-hari. Rumah berlokasi di pusat kota memiliki akses yang lebih baik, akan tetapi memiliki harga yang lebih mahal, sehingga menjadi pertimbangan khusus calon pembeli nantinya. Sedangkan rumah yang berada di pinggiran kota memiliki harga yang lebih murah, tetapi akses yang lebih terbatas. Solusinya, kamu bisa mencari rumah di daerah pinggiran yang mudah dilalui kendaraan umum, lokasi yang dekat dengan fasilitas umum seperti stasiun, terminal, dan halte bus akan menjadi nilai tambah dari rumahmu nantinya. Yang keempat, perhatikanlah lingkungan perumahan, fasilitas sekitar rumah, termasuk kesehatan rumah. Faktor lain adalah memperhatikan dan mencari tahu lebih dalam tentang kondisi lingkungan di sekitarnya. Kamu perlu memastikan lokasi rumah itu bebas banjir, bukan berada di zona hijau atau daerah bantaran sungai, dan pastikan lingkungan harus aman dari kasus pencurian, tawuran, dan hal-hal buruk lainnya. Selain itu, kamu harus tahu bahwa rumah yang nyaman tentunya dekat dengan berbagai fasilitas umum, misalnya supermarket, pasar, rumah sakit, sekolah. Lebih bagus lagi bila rumah dekat dengan restoran, mall, atau tempat-tempat hiburan favorit keluarga kamu. Jadi kamu perlu mendapatkan informasi tentang hal ini atau menyurvei langsung ke lokasinya. Sedangkan untuk kesehatan rumah, kamu perlu meninjau beberapa hal, diantaranya keberadaan pabrik, pengolahan limbah, dan sistem drainase serta sistem ventilasi jendela yang proporsional. Sistem jendela yang proporsional memiliki sirkulasi udara segar dan sinar matahari yang masuk dengan lebih baik. Hal lainnya adalah keadaan lingkungan sekitar yang selalu terjaga kebersihannya dan tidak kumuh adalah hal yang sangat penting. Yang kelima adalah mencari harga yang wajar dengan mekanisme pembayaran yang tepat dan memudahkan. Membandingkan harga rumah dengan rumah di lokasi lainnya yang sepadan perlu dilakukan agar mendapat gambaran harga yang ideal. Memahami skema pembayaran perlu dilakukan bila kamu ingin membeli rumah KPR. Biasanya dengan skema KPR harga rumah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan membeli secara kontan. Yang keenam adalah desain rumah, komposisi ruangan, dan spesifikasi material bangunan rumah. Bentuk rumah dan komposisi ruangan perlu diperhatikan agar sesuai dengan keperluan dan rencana kamu ke depannya. Jika mempunyai dana lebih, bisa juga mengkonsultasikan dengan jasa arsitek atau mendapatkan desain yang ideal dari orang-orang yang memiliki keahlian di bidang ini. Jika kamu membeli di developer, kamu bisa mempertimbangkan opsi renovasi.
Di era modern sekarang ini, developer lebih fleksibel dengan memberikan keleluasaan pemiliknya untuk melakukan custom desain rumah terlebih dahulu. Kamu juga perlu mengetahui spesifikasi dan kualitas bahan yang digunakan, misalnya jenis bahan pondasi, bahan dinding, bahan kusen serta daun pintu, bahan plafon, dan atap yang dipakai. Demikian teman-teman beberapa tips yang perlu teman ketahui sebelum memutuskan untuk membeli rumah. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih.